Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. (1062) The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yusuf Mulyanto. Kami sedang berbincang tentang masa depan sungguh ada. Dan tentu saja Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya di 031 504 6000, SMS atau WA di 0813 330 60.000. Mohon Anda tidak menelpon di 0813 330 60.000 ya, atau nelpon by WA, karena itu akan mempengaruhi kualitas rekaman dari video YouTube-nya. Terputus nanti. Minta tolong Kekasih Tuhan ya, jangan calling ke nomor 60.000 0813 330 60.000. Kalau mau telepon di 504 6000. Baik, Pak Yusuf, tadi kita banyak ngobrol di off air juga. Ada planning yang Pak Yusuf susun dan capai begitu ya. Nah, bagaimana dengan Kekasih Tuhan yang saya juga punya planning, Pak, maunya umur segini planning saya A, B, C, umur segini planning saya D, E, F, G dan seterusnya. Tetapi dalam kenyataannya hidup tidak semulus seperti planning kita. Ada kegagalan, dan mungkin gagalnya bukan 1-2 kali, mungkin berkali-kali begitu. Dan akhirnya orang menyerah dan pasrah. Sudahlah Pak, ya memang nggak iso saya ini. Nah, bagaimana ini Pak dengan orang seperti ini? Satu hal yang harus kita tahu, diri kita itu siapa, pencipta kita itu siapa. Alkitab jelas berkata kepada kita, dia katakan begini, engkau itu ajaib dan dahsyat diciptakan Tuhan. Alkitab menulis, kuasailah bumi. Berarti kita harus tahu persis kalau diri kita itu begitu hebat, begitu luar biasa, begitu nggak terbatas gitu, dalam arti begitu. Kalau sudah tahu diri kita, siapa Allah kita di belakang kita, itu penting sekali. Sehingga dalam hal ini kita tidak harus menjadi takut. Bahasanya dunia kita pasti kalahkan, cuma bicara waktu. Makanya segala kuman dan lain sebagainya, segala tantangan dari dulu juga sudah ada. Saya selalu kasih WA kepada teman-teman, manusia diciptakan makhluk yang paling hebat di muka bumi. Saya katakan bicara virus, bicara apa, cuma bicara waktu. Kita pasti manusia mengalahkannya. Nggak usah takut berlebihan. Jadi begitu. Jadi kalau menurut saya nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu identitas kita sudah tahu tentang Allah kita. Di situ yang menjadi kekuatan kita waktu kita berjuang, waktu kita jatuh, waktu kita apa. Saya ada 3 kata yang hari ini saya menjadi rumusan hidup saya. Berpikirlah besar. Kamu akan bertemu dengan orang besar. Dan kamu akan menjadi besar. Jadi segala kehidupan ini kan dimulai dari pikiran. Betul. Roh Allah melayang-layang melihat dan berpikir, dia mencipta, begitulah. Dan saya setelah mengalami, saya di hidup ini dimulai kalau orang itu cuma miskin, saya miskin sekali. Orang itu cuma melarat, saya bilang rat gitu. Jadi melarat gitu, kerere gitu. Jadi saya adalah orang yang benar-benar tanpa, makanya tadi awal saya katakan saya orang yang takut hidup, bukan takut mati. Saking melaratnya. Tapi waktu saya ketemu Tuhan, saya percaya Tuhan, saya selalu berkata dalam hidup saya, keadaan bisa berubah, kenyataan bisa berubah, kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Kebenarannya kita adalah dinubuatkan, kita dikatakan kalau kita ini adalah punya masa depan yang baik. Coba kalau kita kitab Amsal Amsal 23 ayat 18 dia katakan begini, karena masa depan itu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, kenyataan sekalipun, saya lebih percaya dengan kebenaran yang tidak saya lihat, tapi yang saya amini. Jadi saya melihat hidup saya ini, saya katakan kalau orang terus gagal, orang terus tidak mau bangkit, saya katakan ya itu keputusan. Kapan sih kita naik sepeda ontel? Pernah? Bayu bisa naik sepeda? Bisa dong. Kapan kamu jatuh? Pasti pernah. Sering. Dulu waktu kecil.
Banyak bekasnya, Pak. Sampai hari ini pun kita akan naik sepeda. Dalam belajar kita berusaha. Dalam kita belajar, semua hidup ini kan ada belajar, ada masa transisi. Kita pasti jatuh, kita pasti melakukan tindakan bodoh, kita pasti melakukan kesalahan manajemen dan lain sebagainya. Itu udah kehidupan lah. Nggak ada orang tiba-tiba menjadi orang pintar, orang profesional. Itu proses waktu. Tetapi saat kita sudah profesional, saat kita sudah hebat, saat kita sudah merasa itu, tapi tak ada waktunya kita jatuh. Pak Yusuf sendiri pernah mengalami ya, gagal pernah ya. Dan hari ini dalam kegagalan saya, rumah saya habis, mobil saya habis, semuanya habis. Hari ini saya bangkit. Saya selalu berkata begini. Jadi kalau kamu melihat waktu kita sudah berusaha keras dan itu terjadi kegagalan karena hukum alam, karena musibah, karena keadaan yang memang kan bicara dagang, bicara hidup, bicara rumah tangga itu kan banyak faktor yang membuat kita gagal. Kapan kita jatuh? Bukan saat proses kita masih berjalan, tetapi waktu kita jatuh adalah kamu naik sepeda. Coba kamu naik sepeda berhenti, pasti jatuh. Pasti jatuh. Dan hidup ini saat orang punya pilihan untuk berhenti, itu kamu apapun juga nggak akan bisa. Kamu mau dorong kayak apa? Saya mau katakan gini loh. Hidup ini, kapan sih kereta api itu sulit untuk berjalan? Saat keluar rel. Kamu dorong dengan segala upaya, sudah nggak akan bisa jalan. Hidup ini kita akan jatuh, kita akan sulit kalau keluar dari relnya Tuhan. Kita bukan malaikat yang super semuanya oke. Enggak. Cuma kita bilang apalagi saya, sudahlah, di masyarakat juga tahu tentang saya, lebih banyak buruknya daripada baiknya. Pasti orang berkata demikian. Tetapi bagi saya, ya hidup saya yang tahu saya kok. Yang tahu saya dengan Tuhan saya. Orang boleh menilai saya apa yang diucapkan atau kata orang lain, tetapi saya harus bangkit dari pengalaman hidup. Saya biasa hidup ini mengambil keputusan-keputusan yang sangat sulit dan besar. Saya dari orang tidak percaya menjadi Kristen, itu keputusan yang besar. Saya diusir dari masyarakat. Saya jadi pekerja profesional, saya keluar untuk jadi hamba Tuhan, itu keputusan yang besar. Karena saya harus tidak punya apa-apa. Saya jadi hamba Tuhan full timer dan lain sebagainya dengan umat yang cukup baik. Saya keluar untuk jadi pengusaha, itu keputusan yang besar. Orang akan bertanya, yang banyak sekali adalah pengusaha jadi pendeta. Kalau saya pendeta jadi pengusaha. Apa yang salah dengan hidup saya? Saya selalu berbeda dan saya akan mengambil keputusan yang berbeda daripada umumnya. Karena saya memang manusia berbeda. Dan anak saya bangga-bangga saja dengan. Saya selalu kata ke anak saya, selalu bilang, Papa ini selalu berbeda dan saya bangga dengan Papa. Yes, okay. Bagi saya pertanggung jawab saya adalah hidup kepada Tuhan dan juga kepada keluarga. Berpikir besar, bertemu dengan orang besar, dan akhirnya Anda bisa jadi orang besar, ya? Pak, kadang-kadang lingkungan tidak mendukung kita untuk berpikir besar, bertemu dengan orang-orang besar, sehingga kita bisa jadi besar. Bagaimana dengan orang yang ada di lingkungan seperti itu dan mereka tidak punya kekuatan untuk keluar dari sana? Ya harus keluar. Maksa diri kita. Harus keluar. Harus keluar. Saya hidup dalam lingkungan apa? Waktu kecil saya diajak ngebis ibu saya. Saya lulusan cuma SMP. Kalau saya terus berdiam diri di satu tempat dan seperti itu, kamu begini, Bayu. Kamu ukur diri saya, kalau bicaramu sama dengan orang lain, hari ini berpikirmu sama dengan orang lain, nggak usah tanya saya, kapan kamu punya masa depan, ku bilang, ketemu saya 15 tahun lagi, kamu seperti itu orang lain juga. Tapi kalau kamu merasa, kamu gila ya, kamu berbeda ya, nah itu baru dah. Kalau orang sudah ngomong, kamu gila ya, wah kamu kok berbeda ya, temanmu bilang, kenapa kamu sekarang tidak ngumpul-ngumpul? Itu baru jadi orang tuh. Soalnya dia memisahkan diri dan berani berbeda ya? Iya, tidak akan pernah orang akan mendukung. Coba sekarang kamu bercita-cita hari ini. Saya ini sekarang jadi penyiar radio, sebentar lagi saya punya radio. Orang bilang, gila loh, ambisimu terlalu besar, kalau jatuh nanti mimpimu sakit. Terlalu gede gitu ya. Saya nggak apa-apa. Problemnya adalah begini, Pak, ketika kita menjadi berbeda, tidak selalu lingkungan di sekitar kita tuh bisa terima kita. Dan hari-hari ini itu yang diserang habis-habisan oleh iblis. Ada orang ingin diterima di lingkungannya, mereka rela melakukan apapun untuk bisa diterima lingkungan. Contoh, mereka rela untuk, bahkan beberapa waktu yang lalu mereka rela
bertempur dulu, tarung dulu Pak, tawuran, atau mungkin mencuri, atau mungkin bahkan membunuh hanya supaya diterima oleh komunitas di mana itu menjadi impiannya untuk bisa menjadi salah satu bagian dari mereka. Nah, itu dibolak-balik oleh iblis seperti itu. Masalah yang terbesar adalah waktu orang kehilangan identitasnya. Ya, itu penting ya, identitas ya. Ya, saya pernah mengalami itu. Cukup kamu kasih rokok sebatang, 2 batang, saya akan pukul orang, kalau perlu saya bunuh orang. Saya nggak pernah takut dalam menjalankan karena itu. takut hidup tadi ya? Karena takut hidup. Tapi waktu orang-orang di sini sudah percaya dengan Tuhan, kita mempunyai kitab yang menuntun kita kalau kita punya masa depan. Terus kita akan melakukan hal yang sama dan lain sebagainya. Kita jadi orang jangan boleh hanya bodoh. Kalau orang yang tetap melakukan yang sama dengan orang lain, sedangkan kita punya kitab, punya Tuhan yang berbeda, menurut saya itu adalah orang bebal yang tidak perlu ada pengajaran lagi. Biarkan aja dia berjalan seperti itu. Jadi bagi saya adalah hidup ini adalah sebuah keputusan. Terlalu singkat kita main-main dengan hidup ini. Terlalu singkat kita hanya beraktivitas. Bagi saya akan sesuaikan apa yang saya gemari, apa yang saya hobi. Kalau hobi saya bisa menghasilkan, kenapa saya hobi harus buang uang? Jadi kalau orang tanya, Pak Yusuf hobinya apa? Waktu saya ketemu para pengusaha, mereka pakai mobil besar semua. Pak Yusuf hobinya apa? Pak Yusuf motor besar? Kagak. Orang ngajak lagi, Pak Yusuf suka golok? Kagak juga. Pak Yusuf suka mobil antik? Apa lagi? Saya bilang, karena saya sendiri sudah antik sampai gitu. muter gitu. Terus akhirnya dia kata, Pak Yusuf hobinya apa? Masak. Dan hari ini saya jualan sambal. Kenapa kita hobi yang kita pilih yang membuang uang? Lo bener kan? Pak Yusuf masak sendiri? Iya. Handmade. Soto masak sendiri. Orang kalau dipikir, laki-laki kadang-kadang sudah di sana jadi punya perusahaan, jadi direktur, pulang tinggal dilayani. Nggak mau ngerjakan. Lain saya. Saya pulang kerja, saya tanya istri saya, koralnya masih ada nggak? Saya korain. Cuci piring ya? Saya masak sama istri saya. Bagi saya, apa yang hina dalam hal ini? Istri saya bahagia. Bayangin, istri cuma satu-satunya, nggak boleh ganti. Harus dibuat bahagia dong. Harus dibuat bahagia dong. Apa salahnya kita bantu cuci piring? Mau saya dulu office boy 11 tahun. Kebiasaan. Tapi ini saya ngomong ini, kenapa saya buka? Saya tidak melebih-lebihkan. Boleh cek di rumah saya, boleh cek teman-teman dekat saya. Kalau yang sudah biasa tinggal di rumah, dia akan. Dan perlu tahu, saya itu orang baik. Tetapi saya nggak banyak teman. Karena orang merasa nggak nyaman dengan saya. Kenapa, Pak? Selalu bilang, Pak Yusuf itu sombong. Bukan apa yang saya pakai. Saya tuh pakai kalau boleh lungsuran atau ngowol atau bilang nggak masalah. Nggak masalah. Yang saya makan seperti karyawan, yang saya masakkan saya makan. Tetapi orang nggak nyaman, saya selalu berpikir besar dan orang dikatakan sombong. Orang katakan sombong. Dan kalau engkau dikatakan sombong karena pikiranmu, berbahagialah. Nggak ada masalah. Yusuf waktu, ya puji Tuhan nama saya Yusuf ya. Iya. Yusuf waktu dia berkata kepada saudaranya, kepada orang lain, kalau dia nanti menjadi orang besar, nggak ada yang mendukung. Bukan ada malah dimarahin ya. Bukan dimarahin, mending tak bunuh kamu. Nah, hidup ini sudah. Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan masyarakat. Kita harus berbuat sesuatu kepada masyarakat. Kita berbagi kepada masyarakat. Saya kemanapun, saya bawa uang yang cukup untuk kasihkan di jalanan. Istri saya setiap hari bungkus nasi bangun 4:30 cuma dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Kami sibuk, tapi kami berbagi. Bagi saya, hidup saya bisa berarti kalau kami berbagi. Makanya satu statement, kalau boleh saya ngutip, semoga saya salah. Ada seorang kaya atau orang kaya keempat kalau tidak salah di Indonesia ini. Orang yang mempunyai Mayapada. Dia akan berkata, Amerika dengan segala fondasi ekonominya, dia bisa jatuh dan dia bisa bangkrut. Tetapi tidak pernah ada orang yang suka berbagi, itu jatuh dan bangkrut. Itu kata kitab saya. Kata-katanya seperti itu. Dan saya tidak mau jatuh dan bangkrut. Makanya saya berbagi. Jadi
hidup ini kok ada rumusnya, hidup ini ada Tuhannya. Jadi bagi saya masa depan itu ada, tidak akan hancur oleh karena kuman corona. Kita manusia yang paling hebat di dunia. Ada korban iya, tapi corona pasti dikalahkan. Ya, karena kita punya Tuhan yang menjamin itu bahwa masa depan sungguh ada. Kita memang diciptakan itu. Ornamen kita cukup mampu untuk mengalahkan semuanya itu. Jadi begitu. Jadi apapun kondisinya hari ini, kekasih Tuhan, jangan pernah menyerah ya. Karena selalu ada jalan yang Tuhan bukakan untuk kita. Kata menyerah itu sama dengan kata jatuh. Kamu berhenti bersepeda, di saat itulah kamu jatuh. Jadi bagi saya, makanya aku bilang, hidup ini jangan berkata, Pak, saya sudah 50, 60, terlalu banyak orang yang tua itu berhasil. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kita nggak usah ngomong yang kalau iklan di sesuatu apa itu kan biasanya wanita cantik lain sebagainya. Ada satu iklan produk ayam, orang tua janggutnya putih, ya dia berhasil masa tuanya. Lah betul kan? Saya nggak ada boleh sebut apa mereknya kan? Tapi itu realita begitulah. Ayo kita berkarya sampai Tuhan menjemput kita. Kita tahu kemana kita pulang. Dan tidak ada kata pensiun ya untuk melayani Tuhan. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak berapapun ada. usia Anda harus ya. Harus selagi melayani nyawa Tuhan ini terus. masih ada kan tidak harus ya. Saya hari ini di dalam sebuah komunitas ya, orang-orang yang kaya semua beda agama. Sampai suatu ketika saya kemarin di Jakarta kaget gitu lah. Karena saya komunitas itu dari berbagai agama, dari berbagai keadaan, berbagai banyak sekali. Tapi satu hal kemarin saya diketemukan sebuah, maaf kata ya, orang pintar atau dukun, terus peramal, ada ahli filsafat, ahli agama, kumpul jadi satu. Pendeta saya. Kami langsung tanya kepada dukun, kamu dengan ilmu apa? Saya tanya begitu. Ayo kita bicara tentang siapa. Dan saya puji Tuhan waktu mereka berkata, bukan saya yang berkata. Dia katakan, roh yang di dalam Pak Yusuf lebih besar dari kami semua. Jadi kami yang mimpin doa. Betul itu ada videonya kalau kan hati tak sampai. Jadi saya mimpin Tuhan. Karena memang itu firman Tuhan katakan ya. Tapi orang luar aja tahu itu ya. Nah, kalau kita nggak tahu itu keterlaluan loh. Dan mereka itu mengakui dari segala apa dia katakan. Suatu ketika kita dalam hakiman yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya bangga banget dengan roh yang ada di dalamku. Dan saya bangga banget dengan Tuhan yang ada yang ku sembah. Jadi, jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan apapun dalam kehidupan Anda. Tapi cerita nih, saya tidur satu kamar di Hotel Bintang 5 itu dengan dukun. Teman saya itu nakal banget, dikondisikan seperti itu. Nah, saya kan tidak tahu saya nanti tidur sama siapa karena ada yang ngatur. Gitu. Tidur sama dukun. Kalau boleh milih nggak usah ya? Ya nggak usah lah ya. Mending sama anak istri ya. Tapi ada kalanya kita perlu uji kita uji punya iman kita. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi saya tidur nyenyak saja. Tiba-tiba pagi itu ada temannya begitu. Dia masuk ke kamar mandi gitu. Keluar dari kamar mandi, nangis karu-karuan. Dia bilang, waduh ada orang nangis gimana. Terus dia bilang katakan begini, Pak Yusuf tolong diusir setan itu. Saya bilang lah itu setan peliharanya dia, masa sesamanya kita saling mendahului. Dan saya tidak pernah merasa terganggu dengan setan-setan yang ada. Dan dia bilang ini belum lama loh kejadian, saya nggak buat-buat. Tapi kalau orang Jawa bilang itu setan radoyan demet randulet. Oh jelas, anak Tuhan begitu. Ya harus begitu. Harus begitu. Saya banyak hal peristiwa mengimani apa yang saya imani. Suatu ketika ada orang kerasukan gitu. Saya masih sekolah teologi ya begitu. Karena di fitness gitu, pelayan di fitness gitu, kurus kering, dicepit itu pakai kursi itu, dipegangin 4 orang, semua terlempar. Saya baru bangun tidur dikatakan, Papa ada yang kerasukan. Saya juga nggak mudeng ngusir setan yang nggak tahu lain sebagainya kan. belum sampai situ ya pelajarannya. Masih muda sekali. Saya sambil ngantuk ada ganggu orang tidur saja. Saya buka pintu mobil painter kalau tidak salah waktu itu. Saya nggak mudeng gitu. Kalau roh saya itu lebih besar dari segalanya gitu. Begitu saya buka itu yang kerasukan langsung bilang panas supaya pergi. Saya juga bingung. Aku juga nggak ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain dan masih bingung baru bangun tidur.
Jadi itu satu realita, kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Kita diberikan Harus kuasa, kita sadarin begitu. ya. Dan bagaimana Tuhan sudah memberikan kuasa itu karena rohnya ada di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita mengaktifkan kuasa itu untuk meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak bicara kaya atau punya sesuatu yang mewah, tidak Pak ya? Enggak, kita bicara kaya atau apa itu kan cuma kepemilikan ya. Jadi saya katakan tidak usah harus kita kehilangan identitas saat kita mobil kita bukan bagus. Kita nggak harus kehilangan identitas saat kita punya kesarjanaan kita nggak ada. Saya nggak pernah saya bertemu dengan orang-orang penting, saya bertemu dengan setingkat menteri, saya bertemu dengan orang-orang banyak dalam kondisi saya yang boleh dibilang saya suatu ketika itu mengagetkan begitu. Suatu ketika saya naik motor Shogun gitu, ketemu dengan orang kaya karena saya ekspor sesuatu barang sudah sekian kontainer saya pesan gitu. Saya masih naik Shogun gitu, Shogun motor. Tiba-tiba dia karena dia udah ini transaksinya hebat. Saya dilayani dengan baik. Semuanya pulang diantar. Begitu pulang diantar, turun saya dibilang gitu, "Pak, mobilnya mana?" "Oh enggak, saya pakai motor." Kaget dia. Kenapa kita harus kehilangan identitas? Identitas kita adalah anak-anak Tuhan kok, bukan apa yang kita Identitas pakai. kita tidak ditentukan dengan apa yang kita punyai dan pakai. Dan mereka kenal siapa saya. Saya dari dulu begitu. Oke. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Silahkan telepon di 0315046000, SMS atau WA 081333060000. Anda bisa berbagi atau bahkan bersaksi menguatkan kekasih Tuhan yang mungkin sedang galau karena takut atau karena bimbang, masa depanku ini ada enggak? Tadi ada begitu banyak kesaksian yang diberikan oleh Pak Yusuf. Mungkin Anda pun ingin ikut terlibat dalam pelayanan ini, memberikan kesaksian Anda, sehingga kekasih Tuhan yang mendengarkan bisa dikuatkan. Kami kembali ke ruang dengar Anda dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan kekasih Tuhan sesaat lagi. Haleluya.